Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Ridara Soleha, NIM 20101141 dari kelas 20. Di sini saya akan membahas penentuan harga pokok produk dengan metode Activity Based Costing atau biasa disebut dengan ABC. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan bahas pertama, yaitu apa sih itu Activity Based Costing. Activity Based Costing merupakan sebuah metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Pada dasarnya, Activity Based Costing merupakan penentuan harga pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok produk secara cermat untuk kepentingan manajemen, dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Ada pula tujuan dari Activity Based Costing adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Di sini kita akan membahas sebuah kasus dari PT Indomarko membuat sebuah 4 produk O, P, Q, dan R dengan data sebagai berikut ini. Untuk produk O dengan unit keluaran 175, jumlah perputaran produksi 3, jam kerja langsung per unit 5, jam mesin per unit 8, biaya material per unit Rp50, komponen material per unit 9. Untuk produk P, unit keluaran 175, jumlah perputaran produksi 4, jam kerja langsung per unit 8, jam mesin per unit 6, biaya material per unit Rp70, komponen material per unit 5. Untuk produk Q, unit keluaran 550, jumlah perputaran produksi 6, jam kerja langsung per unit 5, jam mesin per unit 8, biaya material per unit Rp50, dan komponen material per unit 9. Untuk produk terakhir, yaitu produk R, dengan unit keluaran 550, jumlah perputaran produksi 11, jam kerja langsung per unit 8, jam mesin per unit 6, biaya material per unit Rp80, komponen material per unit 6. Dengan biaya tenaga kerja Rp8 per jam, biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya variabel jangka pendek sebesar Rp8.350, biaya variabel jangka panjang yang dibagi dengan biaya penjadwalan sebesar Rp7.200, dan biaya setup Rp2.700, lalu dijumlahkan terlebih dahulu menjadi Rp9.900 untuk biaya variabel jangka panjang. Selanjutnya ada biaya penanganan material sebesar Rp7.750, lalu ditotalkan semuanya menjadi Rp26.000. Selanjutnya di sini kita akan membahas hitunglah harga pokok per unit. A. Menggunakan kalkulasi biaya produk konvensional dengan memakai tarif overhead jam tenaga kerja. B. Menggunakan ABC dengan pemacu biaya sebagai berikut. Biaya variabel jangka pendek, jam mesin, biaya penjadwalan jumlah perputaran produksi, biaya setup jumlah perputaran produksi, biaya penanganan material jumlah komponen. C. Bandingkan hasil kedua metode tersebut. Lalu kita akan menyelesaikan kasus. Menjelaskan dulu bagaimana cara penghitungan kalkulasi biaya konvensional. Jumlah jam tenaga kerja ini didapat dari jam kerja langsung dengan dikali unit keluaran, yaitu 175 dikali 5 sama dengan 875 untuk produk O, dan produk P sebesar 275 dikali 8 sama dengan 1400, Q 550 dikali 5 sama dengan 2750, R 550 dikali 8 sama dengan 4400, dengan total keseluruhan jumlah jam tenaga kerja yaitu 9425. Untuk mencari tarif overhead pabrik didapat dari jumlah biaya yang sudah kita jumlahkan, yaitu biaya overhead dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja, yaitu Rp2,75 per jam tenaga kerja. Untuk perhitungan tabel, di sini pertama ada material, di mana rumusnya material dikali unit keluaran. Untuk produk O, di sini unit keluarannya 175 dikali 50, yaitu biaya materialnya, dan hasilnya adalah 8.750 untuk produk O. Selanjutnya untuk produk P, Q, dan R kita bisa lihat sendiri dari tabel.
dengan perhitungan yang sama dan hasil perolehan total dari material yaitu sebesar 92.500. Untuk upah, di mana rumusnya biaya tenaga kerja dikali jumlah jam kerja, yang dimana untuk produk O, di sini biaya tenaga kerjanya itu sama semua dengan Rp8 dikalikan dengan jumlah jam kerja yang untuk produk O tadi kita dapat 875 dan hasilnya 7.000 untuk produk O. Dan untuk produk P, Q, dan R kita bisa lihat sendiri tabel dengan hasil total untuk upah 75.400. Untuk biaya utama dengan rumus material ditambah upah yang tadi kita dapat itu 8.750 tambah 7.000 menjadi 15.750 untuk produk O. Dan untuk produk P itu didapatkan dari perjumlahan menjadi 23.450 dan untuk produk Q 49.500, untuk produk R 79.200 dengan total biaya utama 167.900. Untuk BOP 2,75 ini dengan rumus tarif overhead dikali jumlah jam tenaga kerja, di mana tarif overhead yang sudah kita dapatkan tadi dikali dengan jumlah jam tenaga kerja sebesar 875 dengan hasil 2.406,3 untuk produk O. Dan kita bisa lihat sendiri untuk produk P, Q, dan R di tabel dengan rumus yang sama. Nah, hasil totalnya itu ada 25.918,8. Untuk HP produksi dapat dari biaya utama ditambah BOP yang sudah kita hitung tadi, di mana untuk produk O 15.750 ditambah 2.406,3 dan hasilnya itu adalah 18.156,3. Dan untuk P, Q, dan R kita bisa sendiri tabel dengan total keseluruhan 193.818,8. Di sini semua perhitungannya memakai nilai rupiah. Dan unit produksi itu sama dengan unit keluaran. Untuk O 175, untuk P 175, untuk Q 550, untuk R 550. Untuk HP produksi per unit didapat dari HP produksi dibagi unit keluaran, yaitu untuk O 18.156,3 dibagi dengan 175 dan dapatlah 104. Dan selanjutnya untuk P, Q, dan R yang kita bisa lihat sendiri dari tabel. Untuk P yaitu total nilai untuk HP produksi per unitnya ada 156, Q 104, dan R 166. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalkulasi biaya dengan metode Activity Based Costing. Yang pertama ada biaya variabel jangka pendek. Totalnya itu adalah 8.350 dibagi dengan 9.425, di mana 1.425 ini yang sudah kita dapatkan dari jumlah jam tenaga kerja keseluruhan O, P, Q, dan R. Lalu dapatlah hasilnya Rp1, di mana Rp1 ini merupakan pembulatan dari 0,9. Untuk biaya penjadwalan itu ada 7.200 dibagi dengan 24. 24 ini kita dapatkan dari jumlah perputaran produksi dan totalnya nilai 24. Dapatlah hasilnya itu adalah Rp300 per putaran produksi. Untuk biaya setup itu 2.700 dibagi dengan jumlah perputaran produksi itu 24. Dapatlah hasilnya Rp113 per putaran produksi. Untuk biaya penanganan material itu sebesar 7.750 dibagi 10.700 dapatlah hasil Rp1 dibulatkan dari 0,7. Nah, 10.700 ini merupakan total keseluruhan komponen O, P, Q, dan R yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk total komponen O, itu rumusnya didapatkan dari unit keluaran dikali komponen material, yaitu 175 dikali 9, dapatlah hasilnya 1.575. Untuk P itu dengan nilai keseluruhannya adalah 875. Untuk Q dapat nilainya 4.950. Untuk R 3.300 dengan total keseluruhan total komponennya adalah 10.700. Next kita akan bahas tentang tabelnya. Dengan rumus biaya utama
material plus upah yang bisa kita ambil dari tabel biaya konvensional dengan hasil di sini yang O 15.750 dan kita bisa lihat selanjutnya pada di tabel. Lalu di biaya jangka pendek itu Rp1 dikali dengan jumlah jam kerja, dimana untuk O 1 dikali 875 dan selanjutnya untuk P, Q, R dan total kita bisa lihat sendiri di tabel. Untuk biaya penjadwalan 300 itu dikali dengan jumlah putaran produksi, dimana jumlah putaran produksinya itu 3, jadi untuk O 300 dikali 3 dapatlah 900. Lalu kita bisa lihat sendiri hasil P, Q, dan R dengan totalnya di tabel. Lalu untuk biaya setup itu ada Rp113 dengan rumus yang sama dikali dengan jumlah putaran produksi yaitu 3, jadi untuk O 113 dikali 3 itu 339 untuk produk P, Q, R dan total kita bisa lihat di tabel. Untuk biaya penanganan material sebesar Rp1 per komponen itu dikali dengan total komponen, dimana untuk O 1 dikali 1575 dan dapatlah 1575. Untuk produk P, Q, dan R kita bisa lihat sendiri tabel dengan jumlah totalnya juga kita bisa lihat sendiri tabel. Untuk HP produksi ini didapatkan dari biaya utama ditambah biaya variabel, tambah biaya penjadwalan, ditambah biaya setup, dan ditambah biaya penanganan material, dimana untuk O itu mendapatkan nilai total keseluruhan 19.439 dan kita bisa lihat sendiri untuk hasilnya produk P, Q, dan R dan totalnya di tabel. Untuk unit produksi ini sama dengan unit keluaran, dimana untuk O 175, untuk P 175, untuk Q 550 dan R 550. Untuk HP produksi per unit ini dibagi dari HP produksi dibagi dengan unit produksi. C yaitu metode terakhir adalah dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh antara metode konvensional dengan metode ABC. Untuk konvensional, produk O itu sebesar 104, untuk P 156, untuk Q 104, untuk R 166, untuk HP produksi per unit metode ABC 111,8, untuk P 156,44, untuk produk Q 108,51, untuk produk R 166,26. Metode ABC lebih banyak membebankan overhead terhadap produksi dengan volume yang lebih rendah dan cenderung membebankan secara relatif lebih kecil terhadap produksi dengan volume yang lebih tinggi. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya mengenai activity based costing. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.